Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah yang bunda yang saya cintai, dan para alim ulama yang telah berhadir pada tempat yang penuh dengan keberkahan ini, mari sama-sama kita berniatkan iktikaf di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, sembari kita memuji Allah di dalam majlis ilmu yang dinamakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan majlis Raudhatun min Riyadhil Jannah. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah, maka kita mungkin tidak akan berhadir pada subuh yang berbahagia ini. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena alimnya kita, bukan karena kuatnya kita. Buktinya ada orang tua kita yang sudah berumur 84 tahun masih bisa melangkahkan kakinya ke tempat yang penuh keberkahan ini. Dan banyak di antara anak-anak kita yang sangat berat untuk melangkahkan kakinya ke tempat yang penuh keberkahan ini di waktu subuh. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana merupakan sebuah kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan kebahagiaan apapun di atas dunia ini. Dalam sebuah riwayat, Zaid bin Arqam meriwayatkan bahwasanya kalau seandainya Allah menawarkan kepadaku umur panjang dan segala kenikmatan yang ada di atas dunia ini dengan melihat wajah Rasul tersenyum memandangku, maka aku akan memilih untuk melihat wajah Rasulullah SAW. Ini adalah sebuah kebahagiaan di mana kita bisa melihat wajah baginda Rasulullah SAW dalam keadaan tersenyum menatap kita. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang dapat menatap wajah baginda Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Karena ini merupakan sebuah momen yang paling luar biasa. Zaid bin Arqam mengatakan hal tersebut. Kalau diberi dua pilihan, hidup kekal abadi di dunia dengan menatap wajah Rasul, beliau akan memilih menatap wajah Rasul. Begitulah indahnya. Baik jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, wa'dul haq. Kita pada subuh yang berbahagia ini masih membahas tentang ayat-ayat neraka. Kenapa kita membahas ayat-ayat neraka? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya di antara ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu adalah orang-orang yang mencari keridhaan dari Allah. Kita tidak tahu ridha mana yang Allah setujui, ridha Allah yang mana yang akan mengantarkan kita kepada surganya. Walaupun amal ibadah yang kita lakukan itu bukan untuk dimasukkan kita ke dalam surganya, akan tetapi amal ibadah yang kita lakukan, misalnya seperti salat subuh yang di pagi ini, ceramah yang kita lakukan, imam yang kita dirikan, itu bukan karena untuk kita masuk ke surga, akan tetapi sebagai tanda cinta kita kepada Allah, karena masih diberikan hidayahnya kepada kita. Bayangkan orang-orang yang mendengarkan suara azan yang sama, mereka masih terbaring di atas kasurnya. Bahkan
mereka disibukkan dengan pekerjaan dunianya sehingga mereka lalai untuk memuji Allah. Baik, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ayat yang membuat seorang mukmin itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, seorang mukmin siapa saja yang mengucapkan kalimat syahadat, dia itu akan keluar dari neraka. Namun tidak untuk orang ini. Bayangkan, mukmin tapi kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena dia melakukan dosa riba. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman jaa'a maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, ya, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna, mereka itu tidak berdiri, ya, seperti orang berdiri kerasukan setan. Ini kondisi orang-orang yang memakan riba. Di dalam tafsir Qurtubi juz 3, beliau menjelaskan bagaimana kondisi orang yang kerasukan setan. Kerasukan setan itu adalah lagi orang itu memaun, seperti orang kerasukan. Bapak Ibu mungkin pernah melihat, saya waktu kecil pernah melihat orang kemasukan burung 7 namanya. Itu dia bisa manjat loteng, ya, bisa loncat-loncat sendiri. Ini yang diibaratkan oleh Imam Qurtubi, kondisi mereka di dunia itu jingkrak-jingkrak meloncat-loncat, baik di dunia maupun nanti sewaktu mereka setelah dimasukkan ke dalam neraka Allah. Kondisi yang paling gampang bagi kita untuk melihat bagaimana sih sebenarnya orang yang kerasukan setan, yaitu orang main kuda lumping. Kalau dulu waktu masih kecil, saya masih ada 17 Agustus itu ada namanya kuda lumping. Dia makan beling, loncat dia, igrup gede. Ya. Itu kondisi orang yang kerasukan setan. Nah, orang-orang yang memakan riba itu kondisinya di dunia maupun di akhirat seperti kerasukan setan. Dalam dunia modern, kalau Bapak Ibu melihat bagaimana pasar sekunder, ya. Pasar sekunder itu adalah pasar di mana orang transaksi jual beli secara online. Begitu naik, katakanlah misalnya saham, dia coba lihat di mana orang-orang yang berada di kantor saham itu, loncat dia seperti orang kerasukan setan. Nah, ini kondisi bagaimana sudah terbukti di dunia aja, sudah terbukti, sampaikan sama Allah. Tinggal tunggu di akhirat. Nah, di akhirat nanti kalau seandainya ada yang melihat orang yang jingkrak-jingkrak, loncat sana, loncat sini, kemungkinan paling besar itu adalah orang yang makan riba. Ini yang dikatakan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Dzalika bi annahum, dan itu dikarenakan qalu innamal bai'u mislur riba. Sama aja antara riba dengan jual beli. Hari ini statement ini sering diungkapkan oleh manusia, oleh kita. Mohon maaf misalnya ya, di saat bank syariah itu sudah ada komisarisnya, sudah ada dewan pengawas syariahnya, sudah ada fatwa halalnya, berapa banyak di antara kita yang masih mengatakan bahwasanya sama aja bank syariah itu dengan bank konvensional? Kalau seandainya memang tidak sama, berarti kita kan sama yang orang-orang yang dikatakan di sini. Maka jangan pernah menyamakan sesuatu yang memang kita tidak tahu. Ya. Kenapa hari ini
orang-orang itu paling nyaman dengan bank konvensional. Karena memang selama ini sudah difasilitasi oleh bank konvensional dengan sangat nyaman. Sehingga apa? Begitu datang syariah, itu dia merasa menolak, tidak bisa menerima. Kenapa? Karena fasilitas selama ini yang disuguhkan oleh bank konvensional itu sungguh sangat nyaman. Berbeda dengan syariah, apalagi sekarang baru-baru terjadi konversi 3 bank syariah menjadi 1 bank besar yang dinamakan dengan BSI. Fasilitas masih kurang, pelayanan masih minim, semuanya masih serba kekurangan. Sehingga disitulah kita menghakimi bahwasanya bank syariah sama dengan bank konvensional. Padahal sudah ada Dewan Pengawas Syariah. Kalaupun ternyata produk hukum yang difatwakan oleh Dewan Pengawas Syariah tersebut haram, maka dialah yang akan menanggung haramnya, bukan kita. Kita sudah terlepas secara syariah. Kewajiban kita sebagai umat Islam dan sebagai warga negara Indonesia, kita sudah terlepas. Nah, ini merupakan salah satu statement yang mengatakan bahwasanya sama saja antara riba dengan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini merupakan ayat yang menegaskan bahwasanya riba itu adalah haram. Sebelumnya ini fase pengharaman riba ini adalah fase yang paling lama menjelang akhir wafat Rasulullah SAW. Bukan di awal-awal masa Islam pengharaman riba. Bahkan paman Nabi sendiri adalah salah seorang banker besar. Abbas itu adalah salah seorang yang mempunyai produk riba Abbasi namanya. Bayangkan, paman Nabi itu adalah seorang banker besar yang memberikan uang kepada masyarakat jahiliyah pada saat itu di Mekah untuk pembiayaan, baik pembiayaan perdagangan, semuanya itu ditangani oleh Abbas. Nah, pada awal-awalnya, kalau kita ingin membuka dan mengupas, awalnya itu Allah memberikan sebuah pemahaman tentang riba. Riba itu adalah ada yang riba fadal, ada yang riba nasiah. Riba misalnya saya membutuhkan uang. Pak Mus mempunyai modal. Pak Mus, saya utang ya, saya utang ya 10 juta sama Pak Mus. Bulan depan tanggal 1 bulan 9 saya kembalikan. Ternyata sebelum sampai tanggal 1 bulan 9 saya tidak mampu mengembalikan. Saya menawarkan ke Pak Mus, tambah 1 bulan lagi ya, nanti saya tambah 11 juta atau 10 juta 5 rupiah ya, atau 10 juta 1 rupiah. 1 rupiah itu dinamakan dengan riba. Kenapa? Uang dengan uang ya. Saya yang menawarkan atau Pak Mus yang menawarkan, itu sama saja. Itu dinamakan dengan riba. Kenapa? Uang dengan uang. Ada juga dalam bentuk barang. Misalnya beras saya, itu saya tukar dengan 1 kilo beras saya, itu saya ditukar dengan 2 kilo beras Pak Mus. Kok mau Pak Mus? Karena saya darah biru. Misalnya seperti itu. Karena saya orang alim, maka Pak Mus kalau mau beli beras dari saya, 2 kilo beras Pak Mus, 1 kilo beras saya tukar. Tidak boleh juga. Kenapa? Karena sama komoditas, sama barang, sama jenisnya. Dan ini banyak terjadi pada masa jahiliyah. Darah biru, martabat, derajat. Jadi apa? Kurma mereka itu jauh lebih mahal daripada kurma orang biasa, padahal sama-sama jenisnya. Itu tidak boleh. Itu juga dinamakan dengan riba. 2 hal ini merupakan bagaimana prakteknya riba dalam tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah. Baik yang menawarkannya ini adalah saya ataupun Pak Mus, siapa saja. Setiap lebihan itulah yang dinamakan dengan riba. Pertama sekali, Allah menjelaskan bahwasanya riba itu bukan bentuk investasi. Ini hebatnya. Bagaimana Al-Quran menjelaskan kepada masyarakat tatanan jahiliyah di saat mereka sudah menjadikan riba itu sebagai salah satu transaksi yang mendarah daging.
Tidak diharamkan. Pertama sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nas la yarbuna 'indallah. Bayangkan Allah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nas. Apa saja yang engkau investasikan secara ribawi, ya, fi amwalin nas, pada harta manusia, la yarbuna 'indallah. Itu bukan bentuk investasi di sisi Allah. Kita akan buktikan apa yang disampaikan oleh Allah. Tahun 80, tahun 90-an ada yang dinamakan dengan Bayu Emas. Ya. Berapa banyak waktu itu orang simpan uang 10 juta, minggu depan ambil 20, ya kan? Apa yang terjadi? Di saat uang sudah bertumpuk, satu ruku itu dicunda, bawa lari. Yang sudah setor 100 juta nggak tahu membawa kemana. Ini bukan investasi. Ini yang dikatakan oleh Allah. Begitu juga dengan kondisi Indonesia. Salah satu perusahaan mengeluarkan sebuah surat berharga investasi. Pada saat itu ibu-ibu di Jakarta, di kota-kota besar itu biasa memegang uang 1 miliar, 2 miliar. Dia belilah saham perusahaan tersebut. Ternyata, ya, dengan apa? Asumsi awal tadi, kalau mau investasi di tempat kami, bunganya sekian. Tergiur. Ternyata mereka juga menginvestasikan dalam bentuk bunga yang lain lagi. Sehingga apa? Kolab. Perusahaan tersebut kolab. Nah, dua secara nasional. Dan yang ketiga secara internasional. Tahun 2000-an itu Amerika mengeluarkan kredit rumah untuk orang miskin, ya. Itu luar biasa, brokernya bisa melobi senator Amerika, menjelaskan bagaimana program rumah ini akan dibeli oleh seluruh bank seluruh dunia. Sehingga apa? Ada beberapa bank di Indonesia yang tergiur dengan return yang akan diperolehi. House for Poor People di Amerika itu dibuat rumah khusus orang-orang miskin. Tanda kutip, orang miskin di Amerika itu adalah African American, urung kulit hitam. Orang kulit hitam itu tabiatnya memang tidak mau bekerja. Ini tabiatnya. Mereka lebih suka masuk penjara daripada bekerja. Kenapa? Karena di penjara dikasih makan. Karena di penjara boleh ngesek. Ini tabiat orang Amerika, orang African American. Jadi sewaktu dibangun rumah sudah jadi, nggak bisa tutup rumah ini. Tidak bisa ditutup karena tidak mau bekerja. Ini akibat jika kita mengandalkan sistem ribawi, maka dasar perekonomian kita itu akan sangat-sangat rapuh. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan kenapa bunga itu harus dibayar. Tidak mungkin. Mulai dari misalnya kajian secara akademisi, mulai dari Aristoteles, ya, itu mengatakan tidak mungkin sekeping uang bisa beranak 2 keping, kecuali memang diputar. Cara putarnya ya harus sektor real, ya, bukan dengan kasih uang utang seperti itu, bukan. Itu yang kedua. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan bagaimana orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu adalah umat Nabi Musa. Dijelaskan di dalam Taurat. Wa akhzihimur riba wa qad nuhu anhu. Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang Bani Israel itu adalah orang-orang yang dilarang untuk melakukan transaksi riba, tapi mereka mengamalkannya. Dan hari ini yang paling lucunya itu adalah sesama Yahudi tidak boleh menerapkan riba. Ini dalam perjanjian lama. Boleh dibaca nanti. Sesama Yahudi tidak boleh melakukan transaksi ribawi, tapi untuk non-Yahudi boleh. Mereka merubahnya. Ya, orang-orang Yahudi merubahnya kitab suci mereka, mengatakan bahwasanya riba itu tidak boleh sesama kita, tapi untuk orang non-Yahudi dipraktekkan riba, diterapkan sistem ribawi. Nah, yang ketiga, fase pengharamannya, fase penjelasannya bahwasanya ini yang paling banyak disalahpahami oleh orang-orang semuanya, oleh para katakanlah para ustadz di saat menemukan ayat yang mengatakan bahwasanya riba itu boleh, ya.
adha'afan mudha'afah, tapi sedikit, ya, jangan tinggi-tinggi bunganya. Padahal ini adalah fase ketiga dari proses pengharaman riba. Nah, pada saat itu Al-Quran menjelaskan kepada masyarakat jahiliyah, boleh kamu lakukan riba, tapi jangan terlalu tinggi ribanya. Masih tahap itu. Nah, sebenarnya ini bukan akhir dari cerita perjalanan pengharaman riba. Kapan akhirnya? Ayat Al-Baqarah 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berikutnya, faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang telah datang mau'izah. Ini kan sudah tahu semua, ini namanya mau'izah. Sudah tahu bahwasanya riba itu haram, ya. Fantaha, maka hentikanlah semua transaksi tersebut. Wa amruhu ila Allah, dan kembalikan semua urusannya itu kepada Allah. Taubat. Harus taubat. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Dan barang siapa kembali, ya, maka mereka itu adalah ashabun nar, penghuni neraka. Ya. Kenapa Al-Quran menggunakan kata-kata sahibun, temannya, ya, temannya neraka? Karena memang mereka akan menjadi penduduk neraka, dan bukan hanya sekedar penduduk nanti keluar, tidak. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka kekal abadi. Bayangkan, mukmin dia, mengucap syahadat dia, tapi di saat dia mengetahui bahwasanya riba itu haram dan masih bertransaksi secara ribawi, maka dia itu termasuk penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Bagaimana indahnya Islam. Kita dibekali hidup kita agar kita tidak menjadi ashabun nar, tidak menjadi penduduk neraka. Ini diantara upaya-upaya bagaimana kasih sayang Allah, cinta Allah kepada kita. Kita semuanya mempunyai kesempatan untuk bertobat, mempunyai kesempatan untuk merubah diri kita. Dan yang paling bahaya itu adalah di saat kita meyakini bahwasanya sama aja antara riba dengan jual beli. Ini yang paling bahaya. Karena kita sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, satu ayat saja tentang bagaimana mereka yang akan menjadi penghuni neraka adalah orang-orang yang melakukan transaksi ribawi, dan mereka sebagai penduduk neraka yang abadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.